Orang Jawa itu kalau disakiti ngalah. Itu ajaran Wali Songo. Selalu ngalah. Masih terus disakiti lagi. Ngalih. Ngalih itu kalau bahasa nasionalnya, bahasa Indonesianya adalah pindah. Masih terus disakiti lagi. Ngamuk. Biasanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Orang Jawa itu kalau disakiti ngalah. Itu ajaran Wali Songo. Selalu ngalah. Masih terus disakiti lagi. Ngalih. Ngalih itu kalau bahasa nasionalnya, bahasa Indonesianya adalah pindah. Masih terus disakiti lagi. Ngamuk. Biasanya seperti itu. Ngalah, ngalih, terus terakhir ya ngamuk. Kalau 3 kali terus-terusan. Sama, hari ini kita semua betapa baiknya orang pribumi menghadapi orang-orang dari Yaman yang mengaku cucu Nabi. Tetapi lama-lama mereka itu tingkahnya itu selalu tidak jelas. Makanya ini banyak yang marah. Marahnya itu mbah-mbahnya banyak yang dibelokkan menjadi bin Yahya. Nah ini termasuk penjajahan gaya baru yang dibungkus oleh agama. Awas nekolim gaya baru berjubah agama. Kita semua harus tahu. Jika dulu penjajahan menggunakan pasukan bersenjata yang secara langsung merepresi rakyat, penjajahan gaya baru menyusup diam-diam dan menindas secara struktural. Bedanya kalau dulu itu pakai pasukan, sekarang ya menyusup, masuk ke lini-lini struktural. Jika dulu under naming kolonial merangsek lahan rakyat, pabrik-pabrik perkebunan, kolonial memberangus hak-hak kemerdekaan, hak-hak berkumpul, hak-hak berserikat, ditekan habis-habisan oleh penjajah, maka sekarang belum tentu seperti itu. Jadi beda metode yang diterapkan. Dulu penjajahan langsung menginvasi daerah-daerah bangsa asli benua Asia, Amerika dan Afrika. Kaum penjajah ini kemudian mengaduk-aduk bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, lalu menghisapnya, hasilnya untuk dialirkan langsung ke negara penjajah. Sekarang penjajahnya sungguh berbeda, karena perkebunan-perkebunan raksasa tidaklah masuk hanya dengan cara paksa. Hak-hak rakyat seakan-akan ditegakkan oleh kelompok berjubah agama. Namun pada esensinya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi kita tetap digunakan untuk kepentingan pemilik kapital. Penjajahan gaya baru tidak terang-terangan, ia tidak dirasakan oleh rakyat, tetapi secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya mempengaruhi pola pikir dan segala sendi kehidupan kita sehari-hari. Dulu tidak ada yang namanya penjajahan budaya. Kini akar budaya bangsa kita telah terkikis oleh penetrasi budaya asing, terutama dari kebudayaan Arab maupun Barat. Bukan juga berarti budaya asing ini sesungguhnya jahat semua.
Namun nekolim atau neokolonialisme, imperialisme juga merasuki rakyat melalui jalan budaya. Lihat betapa kita diatur untuk terus berkonsumsi, bertindak individual, bahkan melupakan warisan luhur budaya nenek moyang kita. Budaya agraris di negeri gemah ripah Lojinawi Indonesia, misalnya terkikis dengan budaya ala Arab yang didalili. Namun sejatinya ini sebuah industrial yang bercirikan kapitalistik neoliberal ala penjajah. Secara tidak langsung, ini dampaknya seperti itu. Gotong royong yang merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia juga sekarang makin rapuh, diterpa hegemoni budaya individualistik yang cenderung liberal. Sementara berbagai aspek budaya, mulai dari kesenian, pendidikan, bahasa, dan pola pikir, pola hidup, sekarang banyak dipengaruhi oleh hegemoni budaya bangsa Arab dan Barat. Padahal belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa. Pada tataran kehidupan sehari-hari, neokolonialisme, imperialisme ini masih belum atau simpang siur dipahami rakyat. Namun rakyat tidak harus minder jika masih tidak atau belum mengerti arti istilah-istilah ini. Kita sebagai rakyat juga seharusnya jangan merasa diri kita bodoh atau tidak cukup mampu untuk memahami hal-hal tersebut. Ketidakfahaman dan kesimpang siuran itu justru terjadi karena keinginan dan tujuan antek-antek neokolonialisme, imperialisme sendiri. Sementara berbagai macam praktek penjajahan gaya baru di tingkat kehidupan sehari-hari serta istilah yang membingungkan serta dibumbui dalil agama mereka gunakan sebagai topeng untuk menutupi kejahatan mereka. Neokolonialisme, imperialisme ini adalah penjajahan baru yang merupakan warisan historis penjajahan lama. Tapi harus dimengerti dalam konteks Indonesia dan dalam konteks geopolitik Asia, Afrika, dan Amerika Latin, neokolonialisme, imperialisme sangatlah relevan jika merujuk sejarah kelam penjajahan. Karena itu pula segala bentuk penindasan yang dialami setelah bangsa Indonesia merdeka dan juga sebagai bangsa-bangsa lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pun merdeka. Tak lain dan tak bukan adalah praktek neokolonialisme imperialisme. Bentuk penindasan ini dilakukan via kekerasan pemerintah, negara dengan hukum, judicial violence dalam rangka melindungi penindasan modal capital violence dalam cabang-cabang produksi yang seharusnya dikuasai oleh negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi politik keruk semacam inilah yang juga secara faktual dialami Indonesia dan juga dialami negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Secara alamnya, memang kawasan ini pula yang kaya akan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dampaknya, neokolonialisme, imperialisme juga sama mengerikan. Jutaan rakyat di dunia, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, menderita kelaparan. Ratusan juta lainnya masih dihantui kemiskinan. Sementara segelintir orang tetap berkuasa mengisap keuntungan dari arus perputaran kapitalnya yang paling parah membudakkan rakyatnya atas nama agama. Ini cara kejam yang halus. Selanjutnya, surplus kapital tersebut masih juga diputar lagi di negara-negara miskin dan berkembang. Kejadian ini terus berulang hingga saat ini dengan aktor-aktor penjajahan baru selain negara perusahaan transnasional raksasa TNC dan lembaga-lembaga rejim internasional seperti Dana Moneter
internasional IMF, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia WHO. Untuk dinamika di negeri kita ini, maka berhati-hatilah dengan nekolim atau neokolonialisme imperialisme gaya baru yang berjubah agama. Para pemainnya adalah mereka yang berani mengacaukan sejarah bangsa dengan klaim sepihak. Mereka merendahkan pribumi sebagai kasta terendah dengan berbagai injeksi dalil agama yang dipaksakan. Maka kita harus berhati-hati untuk menyikapi itu semua. Jangan percaya ndawir-ndawir yang dilakukan oleh orang-orang yang di situ mengatasnamakan cucu Nabi yang berjubah agama, tapi tujuannya adalah mendoktrin, menanamkan supaya kita mengikuti mereka. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.